Baklawi Kusen Baagil kobarkan api permusuhan terhadap kaum pribumi Nusantara, namun sangat pengecut, ngumpet di balik sorban dan wajah-wajah jongos keturunan palsu Rasulullah. Etnis paling rasis sedunia, tapi merasa paling terzulimi ketika kaum pribumi membalas kerasisan golongannya. Ada-ada saja kelakuan orang-orang Baklawi ketika mempertontonkan kepanikan mereka atas semakin meluasnya kesadaran kaum pribumi Nusantara bahwa golongan mereka adalah kaum keturunan palsu Rasulullah. Kali ini, kekonyolan tersebut dilakukan oleh Kusen Baagil, orang Baklawi yang bertempat tinggal di Tuban tapi membuat ontran-ontran di bumi Pekalongan, menyusup dan memprovokasi anggota Ormas Pemuda Ka'bah untuk menolak organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia yang semakin tidak terbendung perkembangannya di bumi Nusantara. Apa yang dipertontonkan keturunan Yaman Kusen Baagil ini tentu saja bisa dibaca sebagai upaya adu domba sesama kaum pribumi Nusantara, khususnya sesama orang Jawa, memanfaatkan kebodohan kaum pribumi yang masih rela menjadi jongos golongan mereka agar menolak perjuangan saudara sesama pribuminya yang tidak rela martabat bangsa pribumi Nusantara diinjak-injak kaum keturunan pendatang yang mengklaim sebagai kaum keturunan Rasulullah. Ironisnya, ketika si keturunan Yaman Kusen Baagil itu menyulut adu domba, ia memilih bersembunyi dengan menutup wajah, berharap supaya publik tidak mengenali siapa dirinya. Padahal semua orang, khususnya orang-orang PWILS yang sudah sangat muak akan segala sepak terjangnya, sudah sangat hafal akan postur tubuh, apalagi suara cemprengnya. Menutup wajah dalam sebuah pernyataan publik bukanlah sekedar soal teknis visual, tapi itu adalah simbol ketakutan akan konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Baklawi Kusen Baagil sadar betul bahwa apa yang disampaikan berpotensi memecah belah, berpotensi menimbulkan gesekan antar sesama pribumi Nusantara, dan ini merupakan pola klasik dalam melakukan adu domba, menciptakan konflik horizontal dengan menggerakkan massa tanpa membuka identitas dirinya agar ia tak tersentuh hukum jika suatu saat konflik benar-benar pecah. Membuat pernyataan publik menolak keberadaan PWILS karena ia anggap sebagai ormas rasis terhadap golongan mereka, padahal seluruh penduduk alam semesta, mulai dari malaikat, iblis, jin, manusia hingga binatang pun faham bahwa etnis mereka sendirilah yang selama ini dikenal sebagai etnis paling rasis yang pernah hidup di atas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami segenap keluarga besar Gerakan Pemuda Ka'bah GPK Pekalongan Raya menyatakan sikap menolak PWILS, ormas yang jelas-jelas rasis, tidak sesuai dengan Undang-Undang Pasal 5 Nomor 40 Tahun 2008. Maka selama PWILS menghalang-halangi atau memusuhi kelompok tertentu atau etnis apapun, maka selama itu PWILS akan menjadi musuh utama bagi Gerakan Pemuda Ka'bah yang berada di Pekalongan Raya. GPK satu komandan, GPK satu komandan, sir wala takif. Penolakan Baklawi Kusen Baagil terhadap PWILS dengan dalih ormas rasis adalah ironi yang nyaris sempurna. Mereka bahkan mencatut undang-undang seolah ingin tampil sebagai pembela konstitusi dan nilai kebangsaan. Namun publik yang punya pikiran jernih tidak tertutup tirai nasab palsu golongan mereka yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah faham bahwa tuduhan itu lebih mirip upaya menutup dosa-dosa mereka sendiri di hadapan para jongosnya. Selama ini justru praktek eksklusivisme yang paling kental datang dari lingkaran mereka. Klaim kemuliaan nasab, pembelahan kasta sosial antara kami dan kalian yang dibungkus dengan istilah Habib untuk golongan mereka dan orang Ahwal untuk kaum pribumi Nusantara. Semua itu telah lama mereka praktekkan untuk membangun kasta sosial yang menempatkan golongan mereka sebagai kasta paling tinggi di antara suku dan etnis lain yang ada di Indonesia.
Kepalanya kaum Habib di Indonesia pernah berfatwa, jika ada dua orang yang sama-sama alim, satu dari kalangan kiai pribumi Nusantara dan satu dari golongan mereka, sang kiai tidak boleh merasa lebih tinggi daripada orang alim dari golongannya, dan orang-orang disuruh untuk lebih mendahulukan orang dari golongan mereka daripada kiai Nusantara, meskipun sama-sama alim keduanya. Novel Al-Gedabrus pernah mendustakan ayat Allah yang menyebut kemuliaan manusia bergantung iman dan takwanya, dan menuduh orang yang menganggap darah atau garis keturunan tidak penting itu bejat akidahnya. Sebab kata Novel Al-Gedabrus, golongan Habib adalah golongan manusia yang berbeda, diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Itu baru dalam hal konsep saja dan belum masuk dalam penjelasan praktik-praktik golongan mereka di dunia nyata. Salah satu contoh ekstrimnya adalah ketika ada lelaki pribumi yang ingin atau sudah menikahi perempuan dari golongan mereka, maka gerombolan Taufik As-Segaf akan sekuat tenaga menggagalkan pernikahan lelaki pribumi dengan perempuan dari golongan mereka. Sebab orang pribumi dianggap tidak pantas jika menikahi perempuan dari golongannya, bisa merusak garis keturunan mereka yang katanya nasab paling mulia di dunia. Keluarga Sidogiri Kiai Haji Mas Fuad Nur Hasan pernah menjadi korban dari konsep biadab mereka. Ketika beliau mau menikahkan putranya dengan seorang Habibah, Taufik As-Segaf mengerahkan orang-orangnya untuk menggagalkan rencana pernikahan tersebut. Dan hal ini bisa dikonfirmasi kepada Kiai Haji Ali Badri Pasuruan atau kepada Kiai Haji Mas Fuad Nur Hasan langsung jika para Sukibin menganggap ini adalah sebuah fitnah. Nasab dieksploitasi untuk menghukumi haram halalnya satu pernikahan. Identitas kesukuan atau etnis dijadikan tembok tebal untuk membangun kasta sosial, dan garis keturunan diperlakukan sebagai tiket keistimewaan. Disitulah rasisme yang sesungguhnya bekerja dalam bentuk paling halus namun paling merusak tatanan umat Islam bangsa Indonesia. Maka menjadi konyol jika si Baklawi Kusen Baagil sekarang koar-koar menolak PWLS dengan dipropagandakan sebagai ormas rasis, dan para Sukibin yang bodoh-bodoh itu percaya. Ini bukan pembelaan terhadap persatuan, melainkan upaya mempertahankan status quo di mana satu kelompok merasa berhak mendefinisikan siapa yang boleh bersikap rasis kepada golongan lain. Namun ketika kerasisan golongannya yang sudah berjalan ratusan tahun dibalas oleh kaum pribumi Jawa untuk mengimbangi sikap biadab tersebut, mereka berlagak sebagai korban yang paling terzolimi, bukan mengkoreksi diri apa yang menjadi penyebab orang Jawa berubah drastis terhadap golongan mereka.